Angga, kalau nggak salah gue pernah dengar info kalau lu dulu kuliah di luar negeri. Betul. Ya? 15 menit di luar kampus gue itu langsung kayak sapi. Oke guys, kembali lagi di After Work Podcast. Kali ini gue mau ngebahas mengenai kuliah di luar negeri. Mungkin untuk kalian yang sedang ingin bercita-cita kuliah dan mungkin sambil bekerja di luar negeri, kita punya narasumber yang terbaik. Namanya adalah Anka. Oke. Angga, kalau nggak salah gue pernah dengar info kalau lu dulu kuliah di luar negeri. Betul. Ya? Luar negeri sampai kerja gitu ya di sana berarti? Sampai kerja. Oke, mungkin bisa sharing kali ke kita sama ke teman-teman. Awalnya tuh gimana segala macam, boleh ya? Boleh dong. Oke, mungkin awalnya bisa cerita kuliah gimana? Boleh. Jadi waktu gue SMA itu gue pingin banget jadi penulis. Dari penulis gue pingin banget jadi editor di majalah karena dulu gue sempet kayak passionate banget sama fashion. Sekarang sih udah nggak lagi, cuman gue sempet kayak pokoknya gue harus jadi editor majalah fashion terkeren gitu. Terus gue juga banyak teman-teman gue juga yang mau pergi ke Amerika, jadi gue kayak oh ya udah kita bareng-bareng cari sekolah di sana aja, walaupun nggak satu sekolah sih, kayak kita milih yang sesuai yang cocok sama kemauan kita. Terus dari situ gue kayak berbulan-bulan sih nyari dulu nih kayak kira-kira sekolah yang cocok tuh yang mana dari sisi kurikulum sama juga environmentnya kayak lingkungannya, aktivitasnya itu gue research semua. Terus nemu University of Missouri yang Missouri. Namanya Missouri. Okay. Itu spellingnya ini ya nanti editor kita yang cari. Iya tenang, itu kampung kok di sana, kayak kalau di satu Amerika dia tuh kayak di tengah, terus bener-bener kayak kampung gitu. Kayak dulu kalau misalnya gue kayak nyetir 15 menit di luar kampus gue itu langsung kayak sapi. Oh ya? Iya. Jadi enak ya pedagang holy cow sama. Iya benar pedagang holy cow, susu. Terus dari situ waktu gue research cukup panjang tentang journalism school, si University of Missouri ini ranking 1 terus, tapi khusus di journalism. Terus gue jadi penasaran cari tahu. Itu ranking 1 di Amerika. Di Amerika. Iya, jadi dari seluruh Amerika, walaupun banyak sekolah yang bagus untuk journalism, tapi dia emang yang rated number 1 lah gitu. Rankingnya tuh tinggi terus, dan yang ngasih ranking itu tuh kayak newsroom yang kredibel gitu. Jadi mereka setiap hire lulusan dari panggilannya itu Mizu kayak Mizu tuh sekolah lo? Iya, jadi kayak kalau Universitas Padjadjaran kan jadi kayak Unpad. Ini University of Missouri jadi Mizu. Iya. Nama gaul jadi kayak lu anak Mizu. Iya, tuh kayak ITB gitu kan. Ini Mizu. Singkatannya lah ya. Betul, MIZZOU gitu. Oke guys, tadi kita ada kepotong dikit karena tadi ada azan. Sekarang kita lanjut. Yes. Oke, berarti lo tuh itu dari umur berapa di Amerika waktu itu? Jadi gue pernah tinggal di sana waktu SD. Jadi dari umur 7 sampai 9, hampir 10 lah, ya sampai 9. Terus abis itu 3 tahun, terus abis itu gue pulang. Jadi balik ke Indonesia, itu gue masuk 6 SD. Abis itu sampai SMA, abis itu kuliah balik ke sana lagi. Oh, jadi ada beberapa faktor lain selain lu pengen keluar di luar negeri. Emang lu waktu kecil udah pernah di sana ya? Yes, jadi kayak gue tahu gue di sana tuh bakal ngerasa nyaman gitu, dan kayak pingin nostalgia juga sih, karena bisa dibilang kayak ini agak lebay sih, tapi kayak itu 3 tahun yang paling berkesan buat gue, karena selain 3 tahun itu sebelumnya gue nggak, ya ingetnya dikit-dikit gitu, kayak pokoknya kayak kalau misalnya kita sekarang kan kayak masih kecil lo paling ini kayak lo ngapain, yang paling berkesan apa, terus kayak gue tuh pasti ingetnya ke masa-masa itu karena buat gue tuh seru banget waktu gue di sana. Waktu kecil lu tinggal langsung di mana? Di provinsi mana ya, di kota? Iya, jadi nama state-nya Nebraska. Nebraska, Omaha. Jadi kayak kalau lo lihat, kayak gue tahu sih Nebraska. Iya, sering disebut di film-film banyak pasti ya. Pasti lo tahu. Yeah. Lo tahu Warren Buffett nggak? Warren Buffett. Yang investor. Oh, Warren Buffett, oh ya tahu. Warren Buffett yang dia investor, salah satu investor paling kaya di dunia. Itu asal dari Omaha. Jadi dulu waktu gue kecil, kalau Halloween kan ada tradisi trick or treat kan, kayak yang ke rumah orang terus minta permen. Itu gue ke rumah dia karena emang di open house. Tapi emang dia dari dulu udah kaya gitu. Udah. Jadi rumah dia itu kayak Omaha kan bisa dibilang kayak kota kampung gitu ya. Jadi kayak rumah-rumahannya bener-bener kayak inilah nggak kayak Amerika, bener-bener Amerika gitu yang orang biasanya gitu. Kalau lo lihat di film-film kan kayak LA, New York gitu, yang tinggal kayak gitu cuman kayak 2% doang ya. Sisa Amerika tuh hidupnya kayak gitu, which is kayak biasa banget gitu.
Nah tapi dia rumahnya tuh kayak di atas bukit. Oke, mungkin berarti dia emang dari Emang dulu mewah, emang udah kaya, tapi karena dia emang dari Omaha jadi dia punya rumah di situ juga dan seringnya tinggal di situ. Oke, waktu kita back to topic ya. Yeah. Waktu lu searching untuk kuliah di luar negeri itu lu nyari beasiswa dulu atau emang lu sudah berdiskusi dengan keluarga untuk pakai dana sendiri atau gimana? Iya, alhamdulillah sih orang tua gue sangat suportif. Jadi waktu gue bilang gue mau kuliah di Amerika ngambilnya ini, mereka cukup support. Jadi gue nggak usah nyari beasiswa. Cuman alhamdulillah juga di sana setelah semester 1 gue dapet beasiswa dari international centernya. Jadi karena nilai gue bagus, terus dia kayak ngasih insentif gitu lah. Jadi lumayan mengurangi beban sih. Dan karena gue juga tinggalnya di kampung, bukan kayak di New York atau pokoknya nggak di kota besar lah, karena itu kota-kecil banget. Jadi bisa dibilang tuh pengeluarannya sangat amat manageable gitu. Untuk ukuran kuliah di Amerika kuliah ya. Jadi nggak yang seboros yang kita kira ya. Enggak gitu, kayak kalau misalnya lo tinggal di kota-kota besar pasti kayak bayar apartemen aja tuh bisa 3. Kan di sana orang tinggal di apartemen kan. Dulu di sana tinggal di mana? Ya, jadi tahun pertama itu gue tinggal di asrama. Karena wajib semua. Asrama dari kuliahnya. Jadi kayak gue kemana-mana ke jalan ke kampus gitu, karena asramanya pun di kampus kan. Jadi gue tinggal jalan ke kelas, ke gedung-gedung. Terus abis itu tahun kedua sampai tahun keempat gue di apartemen sama sahabat-sahabat gue. Gitu. Apartemen share satu room gitu, sharing gitu atau gimana? Nah ini lagi karena gue di kota kampung dan apartemen termasuk murah dibanding kayak kota besar, jadi gue bisa punya kamar gue sendiri. Oke. Ya, yang bisa dibilang kayak ya cukup reasonable lah gitu, karena balik lagi murah, affordable gitu buat ukuran. Itu tahun berapa itu waktu itu? 2012 sampai 2016. 2012 ya. Oke. Iya. Dan harga apartemen di sana itu berapa sih? Iya. Kalau nggak salah tuh gue sebulan bayar kalau 300 sampai 500 lah. Gue lupa sih. Dolar ya. Dan berarti dulu waktu masih itu 12.000. berarti sekitar Iya. 6 sampai 7 juta ya Iya. sebulan ya. Tapi buat apartemen yang bener-bener kayak apartemen yang full ya, sampai ada laundry, ada dryer, gue punya kamar sendiri. Itu udah include semua nggak sih, sama laundrynya sama dryer segala macam? Udah. Air, listrik. Udah. Oh, Gue nggak usah bayar lagi. Ya, jadi karena Mizzou itu emang what we call like college town. Jadi kayak emang kota itu semua aktivitas itu berhubungan sama kampus gue. Jadi apartemen yang di sana juga disesuaikan sama anak-anak kuliahan. Jadi tuh mereka bikin penawaran. Iya, dia menyesuaikan Yes, gitu ya. Dia tahu gitu anak kuliahan budgetnya dikit, tapi mau fasilitas yang banyak Iya, gitu. benar. Dan setuju. iya kan, pasti tahu kan maksud gue. Jadi karena emang orang-orang di kota itu bisa tahu, mereka bisa dapat banyak duit atau revenue gitu, masukan dari anak kuliahan. Jadi bisa dibilang tuh ya cara marketingnya mereka sama kayak benefit yang dikasih emang sesuai sama yang mereka tahu. Orang tua yang bayar bakal seneng, anak kuliahan yang tinggal di sana juga bakal seneng gitu. Oh. Ya. Oke, terus berarti lo nggak emang sengaja nggak nyari beasiswa waktu itu ya? Iya, emang nggak sengaja sih, karena alhamdulillah pas gue jadi orang tua gue tuh mau gue kuliah di Australia. Terus abis itu gue bener-bener bikin Excel sheet, terus gue bandingin, kalau gue tinggal di Australia biaya segini, kalau di Amerika Sampai segitunya ke orang tua sendiri tuh Iya, ya? iya. Kayak presentasi mau masukin guys, mau masuk apa PT or something ya? Iya, karena mereka tadi nggak mau, mereka bilang kejauhan. Terus Karena lo anak pertama. Dari berapa saudara? 2. Oh, wajar lah ya, jadi Iya. orang tua pertama kali takut anaknya Bener, ngelepas luar negeri terus kan. langsung pingin jauh banget lagi. Jadi kayak mereka sebenarnya nggak mau, cuman terus gue buktiin gitu kalau gue kuliah di sana harganya bakal sama aja nih, gue jabarin gitu, kayak tuition di Australia. Terus kalau di Australia kan gue paling kayak di kota-kota besar kan, kalau nggak Melbourne, Sydney. Di sana apartemennya 2 kali lipat dari di Oh, lu malah Australia malah? bisa dibilang, karena kan kuliahnya itu di kota. Kota ya, iya. Yang bagus ya. Yang bagus. Ada sih banyak yang di kota kecil, cuman kayaknya kalau orang Indonesia ke Australia atau kuliah-kuliah yang bagus di kotanya sih, kayak di Melbourne atau di Sydney gitu. Tapi lu kalau waktu itu misalnya dapat beasiswa gitu, misalnya anggaplah universitas terbaik UI, UGM gitu untuk gratis, free, lu tetap prefer pilih luar negeri atau di Indonesia kuliah? Kayak gue tuh pilih di luar negeri deh. Karena Karena udah gratis tuh. iya, karena gue tuh tipe orang yang gue suka pengalaman baru. Iya. Jadi even waktu gue yang
yang agak kualatnya waktu gue di sana gue ngerasa bosen, terus akhirnya gue kuliah 6 bulan di Australia. Gimana? Gue bingung. Jadi lo bosan di sana? Iya. Terus gue kebetulan kerja di kantor yang ngurusin pertukaran pelajar. Ini apa nih kerja? Oh, kerja kayak anak sampingan. kuliahan, iya, kayak anak kuliahan. Part time gitu ya? Part time, benar. Part time, jadi kayak abis kelas, terus gue kayak kesana kayak 2 jam, kerja kayak tek gitu, abis itu gue balik kelas lagi, gitu sih, kayak schedule-nya juga fleksibel, karena kan gue kayak kerja di kantor yang ngurusin study abroad atau kayak pertukaran pelajar sama kampus lain di seluruh dunia. Okay. Terus ya gue yang ngerjain jadi tergiur sendiri nih gitu. Tergiur sama pekerjaannya? Iya, karena kan gue kerjaannya ngepromosiin untuk anak-anak Mizu yang mereka dari kota-kota kecil di sekitar sekolah itu untuk mau belajar di luar negeri kan. Terus abis itu akhirnya gue kayak kemakan kantor gue sendiri gitu, kayak kayak seru deh kuliah di Australia. Terus gue juga bosen kan di Mizu kayak ngeliatnya sapi. Iya, karena kafenya tuh itu aja gitu kan. Kayak gue setiap hari ke kafe yang sama. Jadi akhirnya gue 6 bulan belajar di Australia. Gitu. Oh, tuh di Mizu lu ketemu banyak orang Indonesia juga nggak? Enggak begitu. Kita total tuh di sana kayak 15-20 orang. Itu pun karena pertama itu udah termasuk istri-istrinya yang S3. Jadi kan kalau misalnya S2 S3 kan boleh bawa spouse kan. Visanya tuh bisa ikut gitu. Jadi istrinya, anaknya, terus ya kayak gue waktu kecil gitu kan, kayak nemenin bokap gue kuliah. Terus sama waktu gue masuk ke sana tuh ada 6 murid beasiswa dari adalah salah satu perusahaan besar di Indonesia. Jadi kayak itu jurusan yang sama. Lu journalism tadi ya? Gue journalism, mereka masuk ke engineering semua, masuk ke teknik semua. Tapi gitu, jadi kayak tadinya sepi banget. Terus angkatan gue yang masuk ada gue sama 2 teman gue lagi yang dari sekolah di Indonesia, dari sekolah swasta. Terus mereka dari asrama di Indonesia dapat beasiswa ke sana berenam. Jadi dalam satu jebret masuk 8 orang, itu bikin rame. 9 orang. Itu bikin rame. Tadinya sepi banget. Tadi kayak kayak lu Englishman in New York lah ya, kayak somewhere else ya. Iya, malah even kayaknya lo akan lebih gampang ketemu orang Indonesia di New York daripada di kampung gue sih. Oh, di tadi apa namanya? Missouri. Missouri. Iya. Oke, terus berarti lu waktu itu bisa nggak mungkin sharing kayak proses lu ngurus visa? Misalnya ngurus visa lu kemana, terus dapatnya ada ketentuan kan kalau visa tuh ada kalau nggak salah ya. Gue sih nggak pernah soalnya ke kayak tinggal lama di luar negeri gitu. Jadi kayak mungkin lu bisa sharing ke kita kayak awalnya lu ngurus visa berapa sih, visa jenisnya apa, terus ada nggak sih biaya-biaya segala macam? Karena kalau nggak salah lu ngurus sendiri ya itu semua ya? Iya, ngurus sendiri, cuman kayak dibantuin sama bokap gue juga sih, karena kan bokap gue juga lebih berpengalaman lah. Pertama pengalaman, dan dia tuh orangnya emang kalau soal kayak traveling, soal berpergian, soal dokumen, soal ngurus itu tuh lumayan teliti. Jadi kayak gue kalau gue kesalahan gue tinggal minta bantuan dia aja sih. Cuman emang gue mayoritas proses sendiri. Itu pun karena udah step-stepnya tuh udah jelas gitu sama waktu gue udah masuk. Terus gue accept the offer, the entrance letter kan kayak dikasih kayak congratulations kalau misalnya lo jadi mau masuk Mizu, lo harus daftar kan, harus kayak ngisi. Daftarnya online ke sana? Gue lupa jujur. Atau survei datang sana terus? Gue pertama kali gue datang ke sana pas gue udah mau masuk kuliah. Oh jadi gitu, jadi lo searching semua by internet dulu? Iya, by internet, cari kayak video. Terus dulu kan zamannya Twitter kan, jadi kayak lihat-lihat di Twitter gitu sih. Terus karena step-stepnya cukup jelas, jadi gue ikutin aja. Dan kebetulan gue udah pernah ngambil visa Amerika sebelumnya, jadi ya gue cukup dipermudah. Dipermudah sama gue cukup understand kayak flow-nya juga, jadi kayak nggak begitu kesulitan sih. Karena kalau setahu gue, lo Muslim kan ya? Iya. Karena setahu gue pernah dengar kabar burung sih, gue nggak tahu, katanya kalau misalnya orang Muslim tuh ke Amerika tuh rada dipersulit kan? Menurut gue itu tergantung banget sih, kayak menurut gue nggak semua orang punya pengalaman yang sama. Tapi ya kita nggak tahu, karena kalau pas saat kita ngambil visa itu kan kita harus interview. Nah pas interview itu ya kita bisa dapet orang yang baik banget atau yang galak tergantung banget. dari interviewernya ya? Iya, jadi kita bisa dapet orang yang kayak emang baik dan bisa objektif, atau kita bisa dapet orang yang kayak ya rasis gitu. Dan itu kan
pasti ada banget. Jadi kayak gue juga setiap interview kan setiap mau interview kan pasti kayak kepo gitu kan, ngeliat orang yang sebelum gue di interview gitu, terus kayak gue perhatiin kayak yang ini galak, yang ini baik, yang ini kayak power trip gitu. Kalau power trip kan dia kayak dia tahu nih kayak nasibnya orang di depan gue tuh di tangan gue gitu, jadi dia bisa kayak kurang ajar suka-suka. Dan lo kebetulan dapatnya yang pas interview? Waktu gue kuliah gue lupa sih, cuman setiap kali gue ngambil visa juga gue cukup punya alasan yang cukup kuat, jadi nggak pernah dipertanyakan. Paling sih kayak lo di sana mau belajar apa. Jadi mereka yang nggak galak nanya lo ya, biasa aja. Iya, dan alhamdulillah gue juga bisa jawab kan, maksudnya kayak gue bisa kayak jelasin, ceritain, jadi nggak begitu masalah sih. Alhamdulillah gue nggak pernah ngerasain kayak gitu. Cuman orang beda-beda ya, karena kayak orangnya di itu pun sendiri beda, yang interview beda, dan dia ketemu beda, jadi emang pengalamannya beda-beda sih kalau menurut gue. Ya sih bener. Nah terus berarti lu pas daftar ke universitas di sana itu, lo kan kalau misalnya di Indonesia kan kalau nggak salah apa ya, kayak ujian mandirinya lah. Ujian mandiri itu kan kita kayak ada tes ke sana dulu, diterima, baru kita ke sana. Nah kalau lo tesnya tuh dari sana gimana sih? Ya jadi gue juga jujur ada lupa detailnya gimana, tapi ada beberapa kayak requirements gitu yang pasti kan transkrip gue kayak dari SMA, jadi nilainya dari SMA, terus sama gue harus ngambil TOEFL English test. TOEFL minimal berapa dia? Tau nggak? Nah karena harusnya tuh kalau nggak salah Mizu tuh kayak cukup loyal ya, jadi kayak nggak ketat banget. Kalau nggak salah tuh untuk jurusan lain tuh paling kayak 70 dari 120 tuh udah masuk. Tapi karena gue mau masuk di journalism, jadi gue harus 100 karena journalism kan. Iya, jadi karena kayak, ya lo kan semua segala macam gitu, nulis bikin ya gitu. Jadi kayak emang cukup tinggi sih, khususnya untuk journalism gitu. Yang lain paling kayak engineering paling kayak 70-80 gitu. Berarti lo itu kan kayak requirement harus sana, tapi pas dia dari sana ke lo itu ada tes nggak sih yang perlu lo lakuin? Sih. Ya itu tesnya itu gue harus ngambil standardized test. Apa? Standardized test tuh kayak kalau di sini tuh kayak apa sih, ujian yang semua orang ambil untuk kayak oke, nanti lo masuknya Unpad, UI, ITB. Oke. Apa? SNMPTN. Iya, itu zaman dulu tuh SNMPTN tuh. Sekarang apa emang? Emang udah nggak ada? Namanya kalau nggak salah SBM. Apa sih namanya sekarang? Itu zaman kita sih. Jangan baru ada lah pokoknya nanti. Iya. Nih namanya nih. Nah, itu namanya masih kita tuh itu. Iya. Tapi biar editor kita kerja aja gitu kan. Iya itu. Jadi kayak gitu. Itu kan lo ngambil satu tes, terus nanti hasilnya menentukan lo bisa kuliah di mana kan. Ya kayak gitu. Oke. Jadi gue kira tuh kalau soalnya gue juga pernah kayak mau ikut gitu sih, mau ikut gitu, tapi gue harus ngirim resume. Iya. Ngirim resume itu kayak tentang kalau nggak salah politik di Indonesia apa gimana gitu. Oh, essay. Iya, essay gitu. Iya, essay ya. Gue waktu itu kayaknya gue nulis essay juga deh. Tapi gue waktu itu cuma untuk kayak buat exchange gitu loh, kayak gue cuma sekedar cuma 2 minggu apa gue ke Hong Kong sih, Hong Kong gitu, dan udah dapet tes gitu, gue lulus, jadi gue bisa dianggap ikut exchange di sana. Ya kayak gitu sih, kurang lebih kayak ada yang harus diisi, ada tes yang harus diambil, sama gue jujur lupa, tapi kalau nggak salah gue harus tulis ada dia dikasih topik, terus gue harus kayak ngejawab topik itu dalam bentuk esai gitu. Terus pengumumannya via email semua segala macam. Via email, tapi kalau nggak salah Mizu ngirim gue surat juga deh. Surat langsung ke rumah gitu. Kalau gue keterima kayak ada paknya gitu, kayak welcome. Mungkin itu caranya mereka juga biar, maksudnya cara marketing biar gue jadi mau masuk ke mereka juga kali ya, kayak gue dapet acceptance letternya tuh fisik gitu, sama ada kayak booklet gitu-gitu lah. Terus lu kuliah di sana berapa lama berarti? S1 berarti? S1. 4 tahun. Oke, kalau standarnya itu 4 tahun? Di Amerika standarnya 4 tahun sih. 4 tahun, soalnya kalau gue pernah dengar kayak Amerika tuh bisa ada yang 3 tahun, ada yang gue dengar kabar burung sih 3 tahun, 5 tahun, entah mungkin itu tergantung jurusan kali ya atau. Betul, nggak beda jauh juga sih sama kuliah di Indonesia gitu, kayak kalau nggak lulus kelas lo atau fail, atau misalnya dalam satu semester ngambilnya kurang dari yang seharusnya, misalnya kan standarnya ngambil 3 atau 4 gitu, kayaknya lo kalau ngambil 5 kebanyakan sih, tapi kayak 4 lah. Tapi misalnya kalau ngambil 2 kelas per semester doang kan juga jadi lebih lama, karena kan ada minimum SKS-nya kan, yang kita harus
ngambil dan lulus dari kelas itu Iya. gitu. Jadi gue alhamdulillah waktu itu dalam 4 tahun, which is emang standarnya segitu, gue bisa ikut lulus. Oke. Kalau mengenai biaya, lu tuh per semester, anggap aja per semester. Iya, ya. iya, iya. Per semester tuh berapa sih Iya. di sana? Kalau untuk tuitionnya doang, kayak biaya sekolahnya sama kayak admin gitu. Lu ada biaya per SKS nggak sih? Nggak ada. Ada deh, kalau nggak salah 1.000 deh. 1.000 Kayak apa? 1.200 1.000 apa? dolar. Per SKS? Kalau nggak salah gue lupa Per banget. SKS? 1.200 $. Berarti anggaplah dolar 10.000 lah biar gampang dihitungnya ya. Iya. 10 juta per SKS. Gue dulu satu semester 24 SKS. Lu dulu satu semester berapa SKS? Ya 12 lah. 12 SKS? Iya. Oke, kalian ada yang tahu SKS apa nih? SKS yang kepanjangan. Gue juga lupa. Oke. SKS adalah ini kepanjangannya, oke? Ya, gitu. Pokoknya tentang mata kuliah gitulah ya. 1.200. Kalau nggak salah Itu baru SKS doang. Kalau sama uang Iya. semesterannya? jadi itu udah kayak yang gue bayar ke sekolah nih, kayak oke, lo ngambil kelas ini lo bayar segini gitu. Kalau gue nggak salah tuh kayak satu semester itu kayak 13-14 ribu. Oke, tadi per SKS 1.000 lah kita anggap ya. Iya. 1.000 kali 12 SKS kan Iya, per semester karena kan. gue 12. Berarti 12.000 itu Iya. belum sama uang semester kan? Atau udah? Uang semester apa sih? Uang semester? Semester money. Do you know semester money? Dia nanya uang semester apa? Aing teh udah jelasin money gimana? Cina. Uang semester apa? What is the English of uang semester? Hey you. Kayaknya enggak, kayaknya kita nggak ada uang semester deh. Pokoknya udah gue baru segitu. Oke, apa bahasa Inggris uang semester? Ya emang sistem keuangan bayar sekolah gue beda. Oh, jadi dia No, I have a credit. Credits is SKS kan? iya. Ya, Bedanya kredit sama SKS apa? Kredit itu lagi bayar. Like you don't have to pay for a subject. No, I pay per credit. Gue lupa pemilihan kelas, let's say kayak seminggu atau 2 minggu sebelum kelas mulai gitu. Terus misalnya kayak oke, this semester gue mau ngambil 3 kelas ini gitu. Nah dari 3 kelas itu, terus nanti kan bill-nya ada tuh Yeah. online gitu. Terus gue lihat kayak oh ya yang ini tuh misalnya 3. misalnya mata kuliah apa yang misalnya mata kuliah yang paling lu senangin apa misalnya? Yang paling lu senangin kalau jurnalism apa misalnya membaca gitu, politik Indonesia atau Ada kayak news sih, ada news. Oke, Cuman misalnya itu news. gue nilai itu gue paling jelek. kreditnya berapa? Rata-rata semua 3. Rata-rata 3 ya. Rata- Anggaplah jadi- kredit iya. itu SKS ya. Iya. Kredit itu SKS, oke. Iya, jadi kredit itu 3 dan itu sebenarnya berapa jam sehari sih? Sebenarnya cukup simpel. Jadi misalnya kreditnya 3, berarti 1 semester nih 4 bulan, seminggu lo ada 3 kelas yang 1 jam ini ya jam, jadi 1 jam, 1 jam, 1 jam. Terus Oh, 3 itu per kredit itu 1 jam. Iya. Oke. 1 jam apa 1 jam setengah gitu. Terus misalnya kreditnya cuma 2, berarti seminggu kelasnya cuma ada sekali sama 2 jam atau 2 kali 1 jam 1 jam gitu. Terus misalnya gue juga pernah ngambil, nggak tahu kenapa ini requirement, tapi gue ngambil kelas geologi itu 0,5 credits. Itu gue seminggu cuma 30 menit. Seminggu cuma 30 menit. Iya, 30 sampai 45 menit lah. Itu berapa bulan tuh? 1 semester. 1 semester. 6 Atau setengah bulan. semester ya? 4 bulan dong. 4 bulan ya. Iya. Semester di sini 6 bulan kan, Pak? Sekolah sih keluar di luar juga. Oh iya. Salah. Gue butuh orang Indo, mana Indo? Tolonglah hambamu ini ya. Kita lagi Lost Ini in gue mau translation. nanya referensi mengenai kuliah. Ini kuliah di luar negeri. Ini kuliah di luar negeri. Saya mau tanya 1 semester itu berapa bulan? Misi saya orang yang kuliah di Jawa, Mas. Ya. Gimana, Mas? Jen, Iya, Mas. Oke. Jadi, oke. Permisi Siti boleh. Oke. Kowe kuliah 1 semester ki berapa bulan? Berapa ya? 1 semester goblok kowe ya. 1 semester kayaknya ki nggak lho. sekolah nih. Aku lupa, Mas. 6 bulan kayaknya ya. 6 bulan toh? 6 bulan. Nah, iki Heeh. keluar ning luar negeri, Heeh. 1 semester ki 4 bulan. Apik tenan yo. Cepet yo. Cepet toh? Cepet toh. Mantep. Jangan kuliah di Indonesia, buang-buang waktu. Kuliah di luar negeri aja. Mas, Asli. Mas, ini lagi bahas apa sih? Kuliah. Iya. Aku punya cerita loh sama Mbak ini loh, Mas. Oh, gimana ceritanya emang? Nah, jadi gini nih, aku pertama ketemu Mbak ini nih, Heeh. lagi makan, Mas. Lagi makan. Terus aku tanya kan, Mbak kerja di mana?
San Francisco. Wis tak jawab kalau gitu. Mbak di San Francisco di martabak San Francisco kan. Aku tahu martabak ya. Aku kan tahu martabak terus di martabak jadi bagian apa, Mbak? Manajer Mercedes gitu, yang nata aku bagian properti gitu, aku mendesain martabak 2019 2020 beda tapi Itu loh Iki yang aku Bukan bikin dong, kan gue journalism, jadi gue bikin menu. ya. Ini sorry ya guys, emang Ibnu tuh gobloknya tuh banget gitu. Mas, kok aku dikatain goblok? Kalau gua Kamu kasar banget sih sama aku. Kalau gua orang awam ya, gua orang awam dengan kebodohan gua sendiri ya. Gua saat dia ngomong San Francisco gua bakal saja siapa? Luar negeri dia martabak, coy. Nih kalau yang enggak tahu San Udah gitu, San Francisco nih bentuknya nih. Udah gitu, pertama kali ketemu lagi, jadi kan gue gak enak dong. First impression tuh kayak jelek banget gak sih? Maksudnya ya gue nya yang harus rendah hati gitu kayak bukan. Itu the most. Kan gue gak enak, kalau kita udah sering udah kenal kan kayak ya enggak lah gitu, maksudnya gitu kayak kota gitu, enggak di Amerika. Ini benar-benar pertama kali ketemu, jadi kayak Tahun berapa itu? gak enak, 2000 berapa sih? 15 apa 16? 16, 16 karena gue udah lulus kuliah. 16. Dan itu tuh kayak gue malu banget gitu loh, dan itu benar-benar pertama kali ketemu kayak Iya ya. oh di San Francisco beneran kayak shit. Oke guys, jadi ya ini dia kuliah dulu di negeri juga Indonesia, ternama juga. Sama anjir, kampusnya. gak usah kayak gimana Iya. Tapi ini yang gagal, gitu. Yang lulusan gagal. Jadi tolong dong. Jangan diikuti ya. ya. Jangan diikuti ya guys. Jadi guys ya, sebenarnya perspektif itu penting ya. Bahwa sebenarnya mungkin saat itu pandangan gue nggak terlalu luas gitu kan tentang Iya. pekerjaan. Sekarang udah. Sekarang luas banget lah karena ketemu bahan kayak gini. Dengerin baik-baik. Dengerin. Tunjukin lagi Instagram, tunjukin. Tadi udah tunjukin Aduh, belum Mama. Instagram? Belum tunjukin dong sekarang. Nah, guys, ini Instagramnya ya. Oh, di private nggak bisa juga. Udah follow dulu. Oke. Oke, kita sekarang buat mulai. lagi. Ini isinya guys. Itu isinya. Oke. Hits banget kan, hits global. Mantap. Oke, berarti tadi kita sampai ke semester. Berarti itu total 1 semester itu pengeluaran untuk kuliah aja berapa? Nggak usah pakai uang tinggal ya. Untuk Oke. kuliah aja. Ya, untuk kuliah ya segitu sih tadi paling 12 sampai 13 14 itu buat kayak Itu gue bayar kelas. All in ya. All in, udah pakai uang semester apapun Oke. itu. Semester money. Semester Include money. Semester money. Oke. Semester money. Nah, terus paling buku tuh juga mahal. Oh, buku. Satu buku tuh bisa sampai $150. Oh. Gitu. Gak bisa fotokopian di sana. Gue kampung banget di sana guys. Gue dulu fotokopian oke. Kayaknya gak bisa deh. Di sana ada tukang fotokopi nggak sih di? Ada. Tapi lupa kayak gue gak pernah. ada nggak fotokopi gitu, fotokopi khas? Ini dia gue. measure. Oh, ada tapi kayak di ruang terbuka gitu loh. Jadi kita punya kayak namanya student center, terus kayak di ruang terbuka gitu. Sama di ini deh perpus lupa. Ya, Tapi lu bisa fotokopi bukan tukang fotokopi kan? Emang lu bisa fotokopi aja? ya lo ke fotokopi sendiri, Iya. nggak ada tukangnya. Jadi nggak ada abang-abang yang hitam pakai baju polisher guards gitu? Nggak ada, kebetulan Itu nggak ada. ciri khas tukang fotokopi banget cuy ya kan? Iya, enggak. Cungkring bener-bener ada di belah tengah. Enggak, ini kita sendiri. Makanya susah untuk ngopi. Kalau mau ngopi buku ya lo berdiri situ ya sejam sekian sendiri gitu kan, gak ada abang-abangnya. Iya. Tapi boleh nggak sih? Karena kan kalau di luar negeri itu lebih ke apa sih? Kayak hak cipta tuh di Betul, gini banget kan. betul, Saat betul. kalau kita mau kopi buku kan tandanya kita tidak menghargai. Betul. Nah kalau di kampus itu boleh nggak sih sebenarnya mau pakai buku fotokopian? Atau emang karena lo mager jadi lo nggak pakai fotokopian, atau emang karena nggak boleh sih sebenarnya di sana? Sebenarnya nggak boleh juga sih, dan kayak bukunya kan tebel-tebel gitu kan, yang bayangan kayak buku kuliah kayak gimana. Jadi kayak kalau mau fotokopi kayak jujur repot gitu. Alternatif lain tuh lo boleh minjem, cuman kadang minjem juga harganya sama kayak beli, jadi kayak lo mending beli kan. Tergantung sih, Minjem tuh Mahal di juga. perpus gitu. Nggak, jadi waktu dia di kampus gue itu setiap awal semester kita ada satu tempat di mana semua buku dari semua kelas itu dikumpulin di satu tempat. Terus lo kayak bisa kesana, terus lo datang kayak ini list buku gue gitu. Terus nanti antara dibantuin cariin atau kayak lo kayak belanja. Oke. Jadi benar-benar kayak lo belanja di toko buku, tapi isinya tuh buku kuliahan semua yang bakal kepake di semester itu. Jadi kayak udah lo bawa keranjang, nih kayak ke supermarket gitu, lo bawa keranjang, terus kayak lo cari terus
ini tuh kayak perpustakaan jadi alphabetical order, jadi dari A sampai Z gitu. Terus ya udah misalnya buku gue kayak depannya C, misalnya kayak kognitif apa, ya udah gue kayak C terus gue cari bukunya terus Tapi nanti ada rental lah, kayak lu mau minjem berapa nah lama. nanti pas check out, pas di kayak kasirnya dia nanya, oh buku ini bisa buat, karena nggak semua buku bisa dirental, kadang emang terpaksa beli. Terus misalnya kayak oh ini mau bisa dirental, lo mau rental aja nggak, harga segini. Sekarang aku beli rental gitu, karena ya gue mending balikin, karena sebenarnya akhir semester gue bisa jual buku gue lagi tapi depresiasi dong. Jadi kayak duit gue emang berkurang jauh, mereka juga ya namanya juga bisnis ya, kuliah kan bisnis juga kan, jadi kayak gitu. Terus paling sekarang kayak kalau misalnya gue sekarang balik kuliah itu gue pakai e-book aja sih, kayak lo download di itu. Biaya berapa kalau minjem gitu? Minjem tuh kayak tergantung bukunya ya, kayak yang gue inget tuh minjem tuh kayak mungkin $30 per buku, per hari atau per bulan atau sekali minjem aja itu? kayaknya 6 bulan deh. Jaminannya apa sih? KTM, kartu mahasiswa gitu. Gue dulu minjemnya bukan buku ya guys, gue dulu minjemnya tuh rentalan tuh DVD ya kan, gue pakai kartu mahasiswa gue. Kayaknya iya deh, kayak pakai, karena kan kalau gue belinya dari kampus kan kayak gue harus check out pakai kartu mahasiswa gue kan. Mungkin kalau dari online gitu kayak minjem dari Amazon kayak lo bayar lebih, ada depositnya lah, ada uang depositnya gitu. Nanti kalau udah balikin baru. Cuman repot sih kalau misalnya minjem online, kadang emang lebih murah. Cuman tuh lo direpotkan dengan harus packing lagi, kirim dari ke alamatnya. Jadi kayak kadang tuh kalau minjem dari kampus aja, walaupun kadang lebih mahal gitu. Terus kalau misalnya waktu itu kita kembali ke waktu zaman kuliah ya. Waktu lu kuliah kan lu bilang lu sempat rada boring dan segala macem ya. Lu kalau waktu apa ya, gua misalnya dengar orang kuliah di Indonesia kebandelannya banyak nih, beragam lah. Nah lu waktu kuliah di luar negeri tuh kebandelannya kayak gimana sih? Nitip absen nggak? Nitip absen nggak sih di luar negeri? Apa bahasa Inggris nitip absen? Nitip absen bisa, tapi jadi kalau kita absen di tergantung kelasnya ya. Kan kelas gue ada yang kayak ada yang 30 orang sekelas, ada yang kayak ribuan, nggak ribuan sih, ratusan. Ada satu kelas tuh bisa kayak 300 sampai 400 anak. Terus ada, dan soal absen itu juga tergantung profesornya. Kalau dia mau rese, ya udah dia taruh lo ada absen. Cuman kalau dia nggak peduli sama yang datang siapa, yang penting ya lo datang pas ulangan, pas ini pas itu. Terus kadang suka kayak jebakan gitu. Jadi profesor tuh suka ngasih quiz, terus quiz itu nanti masuk ke dalam nilai akhir lo, cuman lo nggak bakal tahu kapan ada quiz itu. Jadi mau nggak mau lo masuk terus kan? Iya kayak gitu. Jadi kayak ulangan mendadak gitu ya? Iya kayak ada quiz itu nanti ada nilainya di akhir, dan kuisnya poinnya atau kayak skornya itu beda-beda. Jadi kayak bisa aja gue bolos, tiba-tiba itu poinnya 20, bisa juga gue masuk ternyata cuma 5 gitu. Jadi beda profesor, beda cara untuk ngabsen sih. Tapi yang gue inget itu dulu tuh kita pakai namanya clicker. Jadi bener-bener kayak remote, bener-bener kayak remote AC. Terus buat absen. Jadi buat absen. Iya kayak ke depan gitu. Ke mana? Jadi kita connect, dipegang sama sistem mahasiswa. Gue. Jadi clicker gue tuh ada nomornya. Jadi misalnya jadi kayak nomor seri gitu lah. Keren banget ya. Jadi si clicker itu gue daftarin, misalnya nomor 0001 itu Sazanka atau Anka, terus ya nanti pas mulai kelas kita kayak connect bluetooth gitu loh, ada pinnya, kayak nanti gurunya kayak oke, lo masukin pin ini, nanti dikasih lihat kayak di proyektor gitu, kayak lo masukin pin ini di iClick lo buat absen. Sekarang bisa dipakai buat quiz juga. Itu tahun 2012. Gila ya. 2012 absennya udah kayak gitu. Lu absennya gimana? Tanda tangan. Iya, alhamdulillah. Tanda tangan banget, biasanya gue kalau absen dulu kampus dipanggil. Yogi. Padahal gue nggak masuk, teman gue pakai hoodie aja begini. Enak sih, gue juga jadi agak trauma gitu, karena gue pernah jadi kayak gue weekend, gue liburan gitu, terus gue ngambil Seninnya off. Ternyata di Senin itu guru yang suka ngasih kuis dadakan ngasih kuis yang poinnya gede, yang 50 segala macam. Iya, dan gara-gara gue miss satu hari Senin itu, jadi dalam satu semester gue cuma miss satu kelas itu doang, karena gue kira kayak kemarin baru kuis, mungkin Senin udah ada kali kayak gitu. Gue cukup kayak mengucilkan gitu, kayak gue nggak ada lah gitu, atau kayak ya udahlah take the risk aja. Terus gara-gara
satu kelas itu yang gue nggak datang, gue nggak quiz, jadi gue nggak ada nilai tambahan, nilai gue dari A jadi B. cuman 20 poin itu doang. Dan dia nggak mau naikin. Dia A jadi B sedih, gue di C sama dia aja kayak santuy loh, gue C gitu, si C gitu. Kan gue udah harus ngebangun orang tua gue. Bener lah. sih, karena Masa, udah jauh ya, iya. udah jauh terus biaya kuliah juga lumayan tinggi menurut betul, gue. Ya. betul itu. Masa nggak dapat A gitu kan? Iya, itu gue dapat B kayak oke, berarti kan gue bayar segini buat sekolah Iya. gue. Kalau berarti gue nggak maksimal, ya gitu sih. Jadi kayak itu yang gue pikirin aja sih kayak oh ya nilai gue harus bagus karena orang tua gue udah kerja keras untuk biar gue bisa sekolah di sini gitu ya, minimal nilai gue bagus lah. Oke. Cara apresiasi. Terus berarti lu berapa tahun kuliah di sana? 4. Totalnya 4 ya. Nah, kalau hal yang paling lu senengin dan hal yang paling tidak lu senengin itu apa sih pas kuliah di sana? Iya. Pas kuliah di sana itu gue suka independence gue sih. Jadi kayak gue mau ngapain, mau jungkir balik juga siapa yang Tapi lu nggak culture shock ya karena lu sudah pernah tinggal di luar negeri sebelumnya. Iya, mungkin gue nggak culture shock, cuman gue shock. Ya mungkin semua orang juga sih shock sama kehidupan kuliah gitu, yang kayak bisa dibilang ya beda lah gitu, kayak apa yang lo ngelakuin sama lo nggak lakuin tuh kayaknya tipis banget gitu. Ini apa berisnya, apalagi gue jauh dari orang tua kan, terus jadi kayak jamnya balik, jadi gue nggak ada yang ngejagain juga gitu, kayak gue mau ngapain aja bebas. Jadi ya udah kayak itu sih enaknya, kayak gue bener-bener gue juga jadi banyak belajar kan, kayak oh kalau gue ngambil keputusan ini akibatnya ini gitu. Jadi ya banyak kayak life jadi ibaratnya ada kata lain kebebasan lu lah yang memagari. Iya, benar. Disiplinan lu sendiri ya. Iya, ya mungkin karena gue juga anaknya ya alhamdulillah cukup disiplin, jadi nggak terlalu melewati batas lah. Tapi ya gitu sih, anaknya bisa mandiri dan gue juga ngerasa gue belajar banyak gitu kayak dari tinggal di sana tentang untuk mendisiplin gue sendiri. Sama ya gue benar-benar kayak have fun gitu sih, benar-benar kayak gue ngerasa sama gue 4 tahun kuliah di sana I live my best life gitu, kayak apa yang gue mau lakuin, apa yang bisa gue lakuin, kesempatan-kesempatan yang di depan muka gue tuh gue bisa rasain semua. Jadi itu sih yang gue senengin. Yang gue nggak senengin paling bosen karena ya di kota kayak gitu. Karena mungkin lu di kuliah di desa ya. Jadi apa Bener. desa atau small town sih? Desa. Jadi tempat kuliah gue itu small town. Tapi kayak lo 15 menit nyetir ke sana udah desa. Jadi gitu sih. Gitu sih nggak enaknya kayak tadi gitu, gue sampai kabur ke Australia karena gue bosen. Lu akomodasi di sana apa berarti? Transportasi ya gue. Oh, transportasi. Akomodasi sih gue ngomongnya. Iya, akomodasi tadi kan kita udah bahas apartemen. Enggak, maksudnya transportasi lu Ya, transportasi kemana-mana segala macem. Waktu tahun pertama itu karena gue nggak tahu siapa-siapa dan gue cuma tahu 1-2 orang yang nggak punya mobil juga, jadi gue pakai taksi. Tapi gini sih, kayak karena gue udah tinggal di deket kampus, gue sebenarnya kemana-mana jalan. Oh, jalan ya. Jalan. Cuman kadang tuh yang repot kalau misalnya gue perlu pergi ke toko-toko yang kayak ya peralatan rumah, gitu, kayak ya nggak rumah, maksudnya kayak apartemen gitu, kayak untuk beli hal kayak gitu, sama belanja makanan. Sebenarnya kan di kampus gue banyak ada kayak kantinnya, terus ada kayak banyak kafe, restoran. Cuman kan bisa dibilang kayak cukup mahal ya kalau gue setiap hari makan di restoran. Jadi gitu. lu lebih kalau setiap hari tuh lebih masak ya? Berarti saya pas tinggal di sana. Iya sih. Masak sendiri? Masak sendiri. Iya sih, karena emang lebih enak masak sendiri, lebih hemat lah ya. Iya dong. Oke, jadi kurang lebih tadi lah ya tentang sedikit pengalaman mengenai kuliah luar negeri. Oke, jangan kemana-mana, stay tune di After Work Podcast. Jangan lupa like, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Oke, kita dari After Work Production. Sampai jumpa berikutnya. See ya. Gue gitu See sih. you. Terakhir karena dia nggak punya ini, dia nggak muncul lagi. Terus. Jadi bloopers di semua video. Udah. Oke.